Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Amma ba'du. Hadirin jamaah peserta tahsin Masjid Darul Muhajirin rahimakumullahu jami'an. Kita kembali melanjutkan materi pelajaran kita di sesi pertama, yakni pelajaran tajwid di bab 5, hal lam tebal dan lam tipis. Bisa dibuka di halaman 19. Apabila lam, alif lam dalam perkataan Allah didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah, maka haruslah dibaca dengan tebal, mufakhamah atau takhil. Bisa dilihat di papan. Apabila lam alif lam yang kemarin kita pelajari di izhar kemarin dalam perkataan Allah, ini kan ada alif lam di sini dalam perkataan Allah, atau disebut lafzul jalalah, yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Bisa perlu lihat contoh. Apabila ada alif lam dalam lafaz Allah didahului oleh huruf yang berbaris fathah, lihat huruf dal berbaris fathah atau dhammah, maka pembacaan adalah tafkhim atau mufakhamah, artinya tebal. Jadi tafkhim itu artinya tebal. Seperti kalimat bisa dilihat syahidallah, Syahidallah, ada tambahannya, maka dibaca loh. Ada di pelajaran di Iqra 5 dibaca loh. Sehingga di sini syahidallah, Rasulullah, Allahumma. Ini dibaca lah. Kuncinya yang di lam tebal niki, ada huruf sebelum lafaz Allah yang berbaris fathah baris atas atau berbaris dhammah baris depan. Maka dia dibaca lo. Sebaliknya apabila alif lam dalam perkataan Allah atau lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Perlu lihat contoh. Yang ulang. Apabila alif lam di dalam perkataan Allah atau lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, baris bawah, atau selain
atau selain. Nih, selain ini. Ini selain. Selain. Maka dibaca tarqiqo atau muraqqaqo. Muraqqaqo artinya tipis. Ada kalimat itu. Apabila lam alif dalam perkataan Allah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka haruslah dibaca muraqqaqah. Dan semua lam, maaf, lihat sedikit di sini, semua lam. Tahu? Semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka haruslah dibaca muraqqaqah atau tarqiqah yang berarti tipis. Dan dalam pelajaran Iqra harus dibaca la. Contohnya Bismillah, Alhamdulillah, walahul hamdu alladzi wa'allama. Jadi jangan dibaca Bismillah, Alhamdulillah, walahul hamdu alladzi wa'allama. Jadi ada porsi-porsinya, kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Dibaca tebal ya kalau lihat aja sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma. Dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris kasrah atau semua lam yang lain yang bukan dalam perkataan Allah. Bisa diikuti. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, walahul hamdu, walahul hamdu, alladzi wa'allama, wa'allama. Jadi kesimpulannya harus diperhatikan sebelum lafaz Allah itu apakah dia ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma atau ada huruf yang berbaris kasrah. Jangan mentang-mentang karena dia seorang qori tiba-tiba bergaya dia Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah salah. Atau mungkin keceplosan karena anaknya lulus pegawai negeri, Alhamdulillah. Salah. Yang benar adalah Alhamdulillah, anakku lulus pegawai negeri. Alhamdulillah, naik posisi saya sebagai rektor, bang gitu kan. Jadi harus pengucapan adalah Alhamdulillah, pakai lami. Sudah jelas. Ada pelajaran Iqra nih, Iqra 5, Iqra 6 itu. Atau bisa juga orang membacanya terbalik. Dia baca syahidallah, syahidallah, padahal syahidallah. Makanya kalau penunggu azan harus pakai lo dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Pakai lo. Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah, alif kan? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperbaiki. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi berbaris fathah atau dhamma, dibaca lo. Dan seterusnya. Sama dengan Allahumma.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau semua lam yang bukan dalam perkataan Allah. Kalau bisa lihat contoh ini. Ini kan? Ini kan lam juga ini. Tapi bukan dalam perkataan Allah. Jangan dibaca wala, tapi dibaca wala. Walahul hamd. Atau di kalimat alladzi, bukan alladzi, tapi dibaca alladzi. Di kalimat berikutnya wa'allama, bukan wa'allama. Kalimat yang sering kita pakai waktu-waktu pilkada, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sana kan kalimatnya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu aja sih Mami. Ada pertanyaan untuk materi kita di tahsin ini, di tajwid ini? Nah, perkataan Allah itu disebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz yang maha tinggi. Maksudnya lafaz Allah. Silakan peserta pertama dibacakan contoh-contohnya. Ada tujuh contoh jadinya. Yang ulangan bukan. latihan ini. Iya, contoh dari lam tebal sama lam tipis. Syahidallah. Ya. Rasulullah Allahumma. Ya. Bismillah billah walahul hamd alladzi wa'allama. Faiz, langsung dibaca contoh lam tebal sama lam tipisnya. Contoh lam tebal syahidallah Rasulullah. Contoh lam tipis bismillah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti belum akan ditemukan di Al-Quran kapan ada kalimat-kalimat yang memang sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma, maka pasti dibaca loh, dibaca tebal atau tafkhim. Dan beberapa juga nanti kalimat akan kita temukan di Quran yang sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasrah, maka dibaca tarqiq atau tipis. Kalau kalimat ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kalau ibni Abdillah tebal tipis. Tipis. Abdillah. Ya Rasulullah tebal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habibillah tebal tipis? Tipis. Habibillah.
Jadi jangan dibaca Habibillah, tapi Habibillah. Salatullah tebal. Maka di kalimat itu sudah jelas mana lam tebal, mana lam tipis. Jadi ini disebut, ada istilahnya lam tebal, lam tipis ini. Lam tebal dilihat tadi sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma, maka dibaca lamnya tebal, dibaca loh. Ada juga namanya lam tipis, lam tarkiko. Dilihat sebelum lafaz Allahnya ada huruf yang berbaris kasrah atau semua lam yang lain yang bukan lafaz Allah. Kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi tebal tipis, tipis. Ya, lillah. Kecuali tallah itu baru lamnya tebal. Wallah, tallah. Ya, bisa dilihat di contoh yang bawah. Ulung bisa lihat di buku itu, di kitabnya. Kalau kita wakaf nanti Bismillah, jadi panjang. Jadi panjang terakhirnya. Billah. Nah, kalimat yang ketiga itu ada huruf mim sama huruf dal. Maka bagaimana teknis membacanya? Walahul hamd. Hamd. Walahul hamd. Coba. Walahul hamd. Ini akan keluar dalam takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ilhamd, ya? Ya karena huruf tanya huruf qalqalah kan? Kan ada mim mati tapi Oke, makanya mim mati tetap kita baca, begitu juga huruf dal. Dan huruf dalnya karena dia meskipun dia mati tetap kita keluarkan qalqalahnya. Malah dia kan di akhir kalimat. Jelaskan qalqalah kubra dari kalimat. Sehingga cara bacanya walahul hamd. Walahul hamd. Kalau kita matikan, kalau kita wasal ke kalimat yang lain nanti tetap. Ulang. Walahul hamd. Walahul hamd. Alladzi wa'allama wa'allamahul bayan. Bisa kita lihat di ulangan dan latihan yang bawah. A'udzu billah. Lamnya tebal atau tipis? Tipis. Lihat huruf ba berbaris kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lagi lamnya tipis. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lamnya tebal. Tafkhim. Nasrullah, huruf ra berbaris dhammah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillah tipis. Lihat huruf nun berbaris kasrah. Takutnya nanti ada imam salat dia baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mohon maaf lahir dan batin, tidak terima sama ilmu tajwid bacaannya. Karena dibaca fi dinillah padahal fi dinillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir ada suara ra yang keluar sama ha tada, ha tebal. Innahu kana tawwaba. Itu aja sih Mami untuk sesi pertama.
di pelajaran tajwid kita. Kita akan lanjutkan di sesi kedua, yakni tahsinul Quran.